M.H. Lukman atau Muhammad Hatta Lukman lahir pada 26 Februari 1920 di Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dalam keluarga sederhana namun syarat semangat perjuangan. Ayahnya, Muklas, adalah seorang kiai sekaligus tokoh Sarekat Rakyat, organisasi kiri pecahan dari Sarekat Islam yang bergerak di kalangan petani dan rakyat kecil. Pada tahun 1926, Sarekat Rakyat Karangcegak memelopori aksi protes pajak yang kemudian berkembang menjadi pemberontakan, mendahului pemberontakan besar PKI November 1926. Akibat aktivitas politiknya, Kiai Haji Muklas ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda dan pada 1928 dibuang ke Bovendigul, Papua Barat. Lukman kecil yang kala itu baru berusia 8 tahun turut serta dalam pengasingan itu. Di tanah pengasingan, ia tumbuh dalam lingkungan tahanan politik yang memperkenalkannya pada gagasan-gagasan besar. Ia bergaul dengan para tokoh nasional seperti Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan Muhammad Bondan. Bahkan inisial MH dalam namanya konon diberikan oleh sang ayah sebagai penghormatan terhadap Bung Hatta. Sebelum dibuang ke Digul, Lukman sempat mengenyam pendidikan di Hollands Inlandse School, HIS, sekolah elit untuk anak-anak pribumi. Di Digul, ia belajar di sekolah darurat yang didirikan ayahnya, Malay English School, MS. Sekolah itu berdiri sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan Welschoolen Ordonnantie, aturan kolonial yang melarang sekolah-sekolah independen. Namun tindakan ini membuat ayahnya dipindahkan ke kamp penahanan yang lebih keras di Tanah Tinggi dan akhirnya ke Cowra, Australia saat Perang Dunia II pecah. Setelah 10 tahun dalam pengasingan, Lukman kembali ke Tegal pada tahun 1938. Ia bekerja sebagai kondektur bus, pekerjaan sederhana yang tidak menghapus idealismenya. Pada masa pendudukan Jepang, tahun 1942 sampai 1943, ia mulai aktif dalam gerakan bawah tanah antifasis dan bergabung dengan Partai Komunis Indonesia, PKI. Saat itu masih ilegal. Bersama DN Aidit, ia membentuk kelompok Gerakan Indonesia Merdeka, Gerindom, dan menjalin jejaring dengan para pemuda progresif di Menteng 31, Jakarta. Ia juga menjalin kedekatan dengan tokoh-tokoh seperti Wikana, Hairul Saleh, AM Hanafi, dan wartawan muda di kantor berita Domei seperti BM Dia dan Adam Malik. Menjelang kemerdekaan Indonesia, MH Lukman termasuk kelompok pemuda yang berperan dalam penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945 untuk mendesak proklamasi kemerdekaan. Ia juga hadir dalam rapat raksasa di lapangan Ikada, serta aktif di Organisasi Angkatan Pemuda Indonesia, API, dan membentuk Barisan Rakyat Bara bersama Maruto Nitimiharjo dan Suko. Dalam usia muda, ia telah menjelma menjadi pemimpin pemuda revolusioner. Tahun 1948, pecah peristiwa Madiun, sebuah konflik bersenjata yang menghancurkan kekuatan sayap kiri. Banyak tokoh PKI ditangkap atau dieksekusi. Namun, Lukman berhasil lolos, diduga berkat perlindungan dari Muhammad Hatta yang mengenalnya sejak masa kecil di Bovendigul. Bersama Aidit dan Nyoto, ia melarikan diri ke luar negeri. Sekembalinya ke Indonesia, mereka bertiga membentuk trio pimpinan PKI yang baru dan membangun kembali partai dari puing-puing. Tahun 1951 menandai titik balik kebangkitan PKI. Aidit diangkat sebagai Sekretaris Jenderal, Lukman sebagai Wakil Sekjen 1, dan Nyoto sebagai Wakil Sekjen 2. Mereka membangun jaringan akar rumput yang kuat, menerbitkan surat kabar Bintang Merah, dan menggagas Front Persatuan Nasional. Dalam pemilu 1955, PKI meraih sekitar 6 juta suara, menempatkannya sebagai partai terbesar keempat. Karier Lukman terus menanjak.
Ia diangkat menjadi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) dan Menteri Negara pada era demokrasi terpimpin. Pada tahun 1959, ia resmi menjadi Wakil Ketua 1 PKI, posisi kedua tertinggi setelah Aidit. Meski berada di puncak kekuasaan, Lukman dikenal hidup bersahaja. Ia menolak gaya hidup mewah. Dalam sebuah kisah, ketika anaknya ingin makan di restoran, ia menjawab, "Biar ibu masak di rumah, lalu kalian makan di restoran." Saat anaknya belajar menyetir dengan sopir pribadi, ia menegur, "Emangnya kamu anak borjuis?" Tanggal 30 September 1965, pecah Gerakan 30 September G30S yang menuduh PKI sebagai dalang kudeta militer. Saat itu Lukman sedang berada di Semarang dalam rangka kegiatan partai. Ia masih sempat tampil di hadapan publik, tetapi sebagai salah satu pemimpin utama PKI, ia segera diburu. Lukman akhirnya ditangkap dan dieksekusi secara diam-diam pada akhir tahun 1965 atau awal 1966. Hingga kini, tidak ada catatan resmi mengenai tanggal kematiannya, lokasi eksekusi, atau makamnya. Setelah kejatuhan PKI, keluarga Lukman turut menjadi korban. Rumah kakaknya di Tegal dibakar, anggota keluarganya dipenjara, dan dibuang ke Pulau Buru. Istrinya dan anak-anaknya sempat berlindung di sebuah gereja, diselamatkan oleh seorang pendeta. Adik dan anak sulung Lukman berhasil melarikan diri ke luar negeri. Satu-satunya yang tersisa darinya hanyalah sepasang sepatu, jejak terakhir seorang ideolog revolusioner yang lenyap ditelan sejarah. Di balik sosoknya sebagai pemimpin partai, Lukman juga dikenal sebagai pecinta musik jazz, terutama karya Paul Robeson, penyanyi kulit hitam Amerika. Baginya, Robeson adalah lambang perlawanan terhadap fasisme, ketidakadilan, dan rasisme, nilai-nilai yang sejalan dengan perjuangan kaum tertindas. Lagu-lagu seperti Border to Border dan Native Land konon menjadi teman sunyi dalam hidup Lukman yang penuh ketegangan politik. MH Lukman adalah potret Indonesia dalam kompleksitasnya. Seorang santri sekaligus komunis, aktivis muda, sekaligus bapak keluarga, ideolog keras sekaligus pencinta musik spiritual. Ia tumbuh dalam represi kolonial, menempa ideologinya dari pengasingan, lalu jatuh sebagai korban tragedi politik terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Di balik seluruh kontroversi, hidup Lukman adalah cermin dari sejarah yang tak hitam putih, melainkan penuh ironi, idealisme, dan luka yang masih terasa hingga hari ini. Tatiana Lukman, putri sulungnya, dalam memoir berjudul Pantarei, "Tidak ada pengorbanan yang sia-sia, air sungai Digul mengalir terus." Mengenang bagaimana kehidupan keluarganya jauh dari gemerlap, mereka tinggal di rumah kontrakan sempit berlantai semen tanpa perabot mewah. Ketika pindah ke kontrakan di Menteng, tim inspeksi rumah DPR sampai menyimpulkan bahwa rumah itu tidak layak dihuni oleh seorang menteri negara. Namun Lukman menolak fasilitas negara masuk ke rumahnya. Ia hanya luluh ketika tamu-tamu resmi datang, itu pun dengan syarat tegas kepada keluarganya. "Semua ini bukan milik kita, ini milik rakyat. Jika suatu saat kita harus pergi, tinggalkan semuanya. Kita hanya membawa baju yang melekat di badan." Ia konsisten menjalankan prinsip anti-borjuis. Bahkan ketika istrinya menjual celana panjang terbaiknya demi membeli ayam untuk makan keluarga, Lukman hanya terdiam. Ketika anak-anaknya merengek ingin makan di restoran seperti anak-anak Menteng lainnya, ia berkata, "Makan di restoran, boleh saja. Bawa bekal dari rumah dan makan di sana." Suatu waktu ia memberi uang agar anak-anaknya bisa makan bakso di sebuah restoran di Jalan Sabang. Uang cukup untuk 3 mangkok dan mereka harus berbagi berlima. Tidak ada uang untuk minum. Maka selesai makan, mereka berlari pulang untuk minum air putih. Keluarga Lukman hidup dalam kesederhanaan yang hampir ekstrem.
Istrinya memasak untuk 16 orang setiap hari dengan alat seadanya, memelihara ayam dan menjual koran untuk menambah nafkah. Bahkan ketika sopir pribadi mencoba mengajari anaknya menyetir mobil dinas, Lukman naik pitam. "Mobil itu milik rakyat, bukan milik kita. Jangan bertingkah seperti anak borjuis." Ia tidak mewariskan kekayaan pada anak-anaknya, hanya warisan moral yang semakin langka di zaman yang mengagungkan konsumsi dan penampilan. Namun di akhir sejarah hidupnya, moral itu tak cukup menyelamatkan. Lukman adalah satu dari 3 pemimpin puncak PKI yang nasibnya tak pernah diketahui secara pasti. Ia hilang, entah dibunuh di mana, dikuburkan di mana. Sama seperti Njoto, ia lenyap tanpa jejak. Sementara itu, anak sulungnya, Tatiana, hidup dalam pengasingan setelah 1965. Dari Tiongkok ke Kuba, lalu menetap di Belanda. Ia membawa cerita moral ayahnya ke luar negeri, menuliskannya dalam buku kecil yang tak banyak dibaca, tetapi penting, Pantarei. Dalam dunia yang sering hanya melihat komunis sebagai ancaman ideologis, kisah M.H. Lukman adalah pengecualian yang langka. Seorang komunis yang setia pada moral, bukan kekuasaan. Ia memilih jalan sunyi, bersahaja, dan penuh dedikasi. Di hadapan sejarah yang kejam, ia tetap berdiri tegak sebagai manusia yang tak tergoda untuk menjadi tuan atas sesamanya. Dari rahim keluarga sederhana di Tegal, M.H. Lukman menapaki jalan hidup yang penuh liku. Masa kecilnya diwarnai penderitaan sebagai anak buangan politik di tanah Digul, sebuah tempat yang bagi sebagian orang hanya berarti keterasingan, namun bagi Lukman menjadi ruang pembentukan kesadaran politik yang mendalam. Dari Digul, ia tumbuh menjadi kader tangguh Partai Komunis Indonesia, menapaki struktur hingga ke pucuk kepemimpinan sebagai anggota Politbiro yang disegani. Pada masa demokrasi parlementer, ia bukan hanya seorang ideolog partai, tetapi juga negarawan. Tapi itulah Indonesia masa itu, penuh paradoks, gesekan ideologi, dan percaturan kekuasaan yang cepat berubah arah. Namun sejarah menuliskan akhir yang gelap bagi banyak tokoh sepertinya. Setelah peristiwa 30 September 1965 yang mengguncang Republik, nama M.H. Lukman tercatat sebagai satu dari sekian pimpinan PKI yang dituduh sebagai dalang di balik tragedi tersebut. Dalam gelombang penangkapan dan penghilangan besar-besaran, Lukman menghilang tanpa jejak. Tidak pernah diadili secara resmi, tidak pernah ditemukan jenazahnya, dan tak satu pun keluarga yang tahu di mana ia menghembuskan napas terakhir. M.H. Lukman adalah potret sejarah yang membisu, seorang idealis yang pernah duduk di jantung kekuasaan, namun berakhir di lorong gelap sejarah yang masih belum sepenuhnya terbuka. Namanya mengendap dalam catatan yang tak pernah selesai dituliskan. Di antara propaganda, tuduhan, dan tragedi sebuah bangsa yang pernah dilanda luka ideologis begitu dalam.